Bertemu kembali dengan Bu Adni dalam materi menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Ada 3 rumus untuk menentukannya. Yang pertama, bila titiknya terletak pada lingkaran. Kemudian yang kedua, titik terletak di luar lingkaran. Dan yang ketiga, bila diketahui gradiennya. Mari kita bahas satu persatu. Bila titik A terletak pada lingkaran, maka dilakukan dengan bagi adil. Terletak pada itu berarti ini saya punya lingkaran, ini saya punya titik A terletak pada. Rumusnya apa? Bila persamaan lingkarannya berbentuk seperti ini, berarti apa ini? Pusatnya 0,0 ya. Bagi adilnya, X kuadrat itu boleh saya tulis XX. Maka saya tulis X1X, karena yang satu kita gantikan si titiknya. Kemudian Y kuadrat adalah YY, berarti Y1Y. Oke? Bila pusatnya P, Q, bagi adilnya bagaimana? Oh, ini X min P kuadrat, berarti saya bisa tulis X min P kali X min P, di mana yang di depan saya ganti dengan X1. Yang belakang juga sama, Y dikurangi Q dikuadratkan, berarti Y dikurangi Q, Y dikurangi Q. Gitu ya, yang depan saya ganti 1. Bagaimana bila berbentuk persamaan umum? Yang X kuadrat XX seperti tadi, Y kuadrat YY. Ya ini AX-nya menjadi seperti ini. Oke? BY-nya seperti ini. C-nya tidak dibagi adil. Tidak. Kenapa? Karena C-nya berupa bilangan. Oke? Iya. Kita ambil contoh sekarang. Ini persamaan garis singgung lingkaran. X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 10 di titik 4,2. Ingat, ini PGS-nya seperti ini, bagi adil. Tetapi syaratnya kita cek dulu. Titiknya terletak di mana ini? Ini harus dicek dulu. Dia terletak di mana? Kalau terletak pada, berarti bisa langsung pakai rumus ini. Kita cek dulu ya. Kita cek yuk. Titik 4,-2. Kita masukkan ke persamaan lingkaran. Masih ingat ya? Syarat titik terletak pada, di luar, dan di dalam lingkaran ya. Berarti X-nya saya ganti 4, Y-nya saya ganti -2. 4 dikurangi 3, itu. Ditambah Y-nya saya ganti -2. -2 ditambah 5. Di sini sama dengan 10. 4 dikurangi 3, 1. 1 kuadrat. Ditambah di sini 3 kuadrat. Sama dengan 10. Ini 1 plus 9, ruas kirinya 10, ruas kanannya 10. Oke, berarti ini sama ya. Kalau sama berarti terletak pada. Gitu kan? Baru karena terletak pada, kita masukkan ke rumus ini. Kita punya X min 3 kuadrat. Berarti langsung saja kita tulis X min 3, langsung kita bagi adil. X min 3 ditambah Y min 5, Y min 5 sama dengan 10. Ini kita cari PGS-nya. PGS itu singkatan dari persamaan garis singgung, biar lebih ringkes nulisnya. Terus yang depan saya ganti dengan X1, di sini saya ganti dengan Y1. X1-nya berapa? Ini. Karena dia terletak di titiknya adalah 4,-2, misalkan ini saya anggap titik B gitu aja ya. 4,-2, maka di sini X1, ini Y1. X1-nya 4. 4 dikurangi 3 kali X dikurangi 3. Ditambah Y-nya -2. -2 dikurangi, ditambah ya, ditambah 5. Gitu. Di sini Y ditambah 5 sama dengan 10. 4 kurangi 3, 1. X min 3. Ditambah -2 tambah 5, 3. Y plus 5. Tinggal aljabar biasa. 1 dikalikan X min 3, X min 3. Ini buka kurung, 3Y. Buka kurung, 15 sama dengan 10.
XY-nya kita taruh di ruas kiri. Bilangannya kita pindah, berarti 10. Ini min menjadi plus, 15 menjadi min. Dengan demikian, X ditambah 3Y sama dengan 13 dikurangi 15, negatif 2. Boleh ditulis begini. Boleh juga ditulis X ditambah 3Y pindah ruas. Plus 2 sama dengan 0. Inilah persamaan garis singgungnya. Mulai ada bayangan ya? Lanjut. Bila bentuknya persamaan umum lingkaran di titik 5,1. Sekarang kita cek dulu titiknya. Gimana? Titiknya kita cek dulu. Kita punya 5,1 masuk. Ini diganti angka 5. Betul ya? 5 kuadrat. Y-nya diganti 1, ditambah 4 kali X-nya 5, dikurangi 6 kali Y-nya 1, dikurangi 40. Betulkah sama dengan ruas kanan? Kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti terletak pada. Ini 25 plus 1, di sini 20, 6 kali 1 itu 6, dikurangi 40. Yang ini 46, yang di sini 46. Jadi 0 sama dengan 0. Ya, berarti dia terletak pada. Jadi kita pakai bagi adil. Bagi adilnya, pakai rumus ini atau kita langsung lihat aja? Paling enak langsung lihat aja ya. Coba dilihat, ini nanti ada setengah A. Bagaimana prakteknya? X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi 6Y min 40 sama dengan 0. Ini pasti XX. Y kuadrat adalah YY. Kemudian di situ ada angka plus 4. Karena dia plus 4, maka ini plus 4, maka saya bagi 2, karena ini ada kata setengah, menjadi plus 2. Begitu. X-nya X ditambah X. X-nya seperti itu. Nanti saya tunjukkan benar apa salah pembagian saya kalau saya nggak mau lihat rumus. X ditambah X. Kita cek. X tambah X 2X. 2X kali 2 4X. Oh, cocok. Lanjut. Yang min 6Y. Bagaimana dengan min 6Y? Ini lihat, negatif 6 dibagi 2. Negatif 3. Gitu caranya. Kemudian sisanya, karena dia dalam Y, maka kita punya apa? Y ditambah Y. Ini cara cepat kita biar tidak perlu melihat rumus ini. Y ditambah Y, 2Y. Kali min 3, min 6Y. Udah ya? Jadi, hanya dengan dibagi 2. Terus kalau sudah, tak kasih 1, 1, 1, 1 gitu. Tinggal kita masukkan titiknya 5,1. Maka X1-nya adalah 5, Y1-nya adalah 1. Ini saya ganti angka 5. 5X ditambah Y-nya 1. 1 kali Y. Kemudian ditambah 2 kali X-nya 5. 5 ditambah X dikurangi 3 kali Y1-nya 1 ditambah Y dikurangi 40. Kita bereskan yuk. Ini 5X ditambah ini Y. Di sini 10. Di sini 2X gitu ya. Min 3 kali 1, hati-hati. Negatif 3, min ketemu plus, min 3Y, min 40. Dapat 5X dan 2X, 7X. Kemudian Y dikurangi 3Y, min 2Y. Pindah ruas? Enggak apa-apa. Ini 10 plus 10. Ini min 3. Ini min 40. Jadi punya 7X dikurangi 2Y. Ini 10 dikurangi 43. Negatif 33. Kadang boleh ditulis seperti ini. Nih,
Ini adalah persamaan garis singgungnya. Oke? Sekarang kita lanjut. Bagaimana bila diketahui gradiennya? Hanya kita bagi menjadi 2. Bila pusatnya 0,0, PGS-nya ini. Y sama dengan MX plus minus R. Akar 1 plus M kuadrat. M itu adalah gradien. M-nya adalah gradien. Kemudian, bila dia pusatnya P, Q, maka PGS-nya lebih panjang. Terus bagaimana cara kita mengingat? Coba lihat. Kalau ini Y, ini Y. Kalau ini Y dikurangi Q, maka ini Y dikurangi Q. Gitu saja. Terus, kalau ini X, ini X. Berarti kalau ini X dikurangi P, ini saya ganti dengan X dikurangi P. Satu aja yang kamu ingat, rumus yang atas saja. Untuk rumus yang bawah, mengikuti. Gitu ya. Kita ambil contoh sekarang. Ini, garis singgung lingkaran, gradiennya 3. Berarti, saya punya, ini, kita simpulkan, M-nya sama dengan 3. Persamaan lingkarannya ini, berarti pusatnya adalah 2,-1. Ini PGS-nya. Saya tidak mau menghafal ini karena banyak hafalan biasanya banyak lupa ya. Ya sudah, kita langsung lihat ini saja. Ini adalah Y plus 1. Oh, berarti persamaan garis singgung saya adalah Y ditambah 1. Begitu. Sama dengan M-nya berapa? 3. 3 kali ini X dikurangi 2. Tulis saja X dikurangi 2 plus minus. R-nya sudah tahu? Belum. Oh ini. Ini adalah R kuadrat. Berarti R-nya adalah akar 13. Mungkin kamu bertanya, loh Bu, harusnya kan R kuadrat itu sama dengan 13, R-nya kan plus minus akar 13. Kenapa kok yang diambil yang positif, yang negatif kok enggak ya? Karena jari-jari tidak mungkin nilainya negatif. Jadi yang kita ambil yang positif. Jari-jari itu harus diambil yang positif. Itu alasannya. Dengan demikian, akar 13 ya. Maka di sini saya ganti dengan akar 13. Akar 13, akar 1 plus M kuadrat. 1 ditambah M-nya 3. 3 kuadrat. Jadi kita punya, ini aku buka kurungnya. Y ditambah 1 sama dengan, ini 3X. 3 dikali negatif 2, negatif 6. Plus minus akar 13. Di sini 3 itu dikuadratkan 9. 9 tambah 1, 10. Akar 10. Sesama akar, kalikan saja. Berarti di sini saya punya akar 130. Begitu ya. Sekarang pindah ruas yuk. Yang plus 1 pindah ruas ke kanan menjadi min. Y sama dengan 3X plus 1. Min 6 dulu. Di sini min 1 plus minus akar 130. Jadi Y sama dengan 3X dikurangi 7 plus minus akar 130. Jadi ada 2 ya Bu? Iya. Jadi PGS-nya adalah Y sama dengan 3X dikurangi 7 plus akar 130 dan Y sama dengan 3X dikurangi 7 dikurangi akar 130. Selesai. Bagaimana? Paham ya? Oke. Sekarang kita lihat. Kok ada tambahan syarat ya? Ini tegak lurus. Berarti saya harus nyari syarat tegak lurus itu apa? Syarat tegak lurus itu adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1.
Misal, persamaan garis ini, M-nya saya katakan M2. Bisa mencari M-nya? Bagaimana cara saya mencari gradien dari garis? Kita cari gradien garis. Caranya bagaimana ya? Gradien garis X ditambah 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Caranya, dengan dibikin Y sama dengan, maka tak pindah ruas dulu. 2Y sama dengan negatif X negatif 4. Betul ya, pindah ruas ya. Jadi Y sama dengan tak bagi 2. Berarti min bagi 2, min setengah X gitu ya. Ini bagi 2, min 2. Jadi, disimpulkan, gradiennya yang mana? Gradiennya adalah ini, koefisien dari X ini. Dengan demikian, kita simpulkan M2-nya sama dengan min setengah. Begitu. Oke, lanjut sekarang. Habis itu, kita minta apa? Syarat tegak lurus. Kita sudah dapat M2. M1-nya kita cari dengan syarat tegak lurus. Syarat tegak lurus itu adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya yang kita cari. M2-nya adalah min setengah sama dengan min 1. Jadi M1 sama dengan kali sana ya, sama dengan 2. Nah, M1 ini merupakan M dari PGS. Begitu. Sekarang tinggal rumus PGS-nya apa? Masih ingat? Iya. Rumus PGS-nya itu. PGS-nya adalah rumusnya Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, R-nya berapa? Nih, kita lihat. Dari sini saya dapat R kuadrat sama dengan 36. R-nya plus minus akar 36 plus minus 6. Jadi, R-nya adalah 6. Kita ambil yang positif. Dengan demikian, kita masukkan ya. Y sama dengan M-nya tadi 2. Nih, 2X plus minus R-nya 6. 6 akar 1 plus M-nya 2. 2 kuadrat. Jadi, Y sama dengan 2X plus minus 6 akar 2 kuadrat 4 tambah 1. 5 akar 5. Dengan demikian, PGS-nya ada 2, yaitu Y sama dengan 2X ditambah 6 akar 5 dan Y sama dengan 2X dikurangi 6 akar 5. Ini PGS-nya. Ada model soal yang lain? Ada. Apa coba? Sejajar. Kalau sejajar syaratnya apa? Kalau sejajar syaratnya M1 sama dengan M2. Hati-hati kalau ada soal sejajar, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang bila titik A terletak di luar lingkaran, berarti caranya ada beberapa cara. Di sini saya akan menggunakan garis kutub atau garis polar. Ada cara yang lain memang. Oke, saya mengambil atau memilih yang ini. Cara menentukan persamaan garis singgung dengan menggunakan garis kutub. Yang pertama, menentukan persamaan garis kutub yang melalui titik A dengan bagi adil. Jadi, bagi adil ini, bila titik A tersebut terletak pada lingkaran, maka bagi adilnya ini terletak pada, jadi ini PGS-nya, ini adalah langsung dapat PGS. Tetapi bila titiknya terletak di luar lingkaran, terus ini kita bikin PGS-nya gitu, maka ini namanya adalah garis kutub atau garis polar. Begitu. Nanti kalau kita sudah mendapatkan garis kutub, maka
menentukan titik potong garis kutub dengan lingkaran. Akan diperoleh nanti namanya titik singgung. Titik singgung P dan Q. Caranya bagaimana? Garis kutub ini disubstitusi ke dalam lingkaran. Dengan substitusi garis kutub ke dalam lingkaran. Oke, lanjut. Sesudah kita memperoleh dua titik P dan Q, berarti kan titik P dan Q terletak pada. Kalau sudah terletak pada, kita masukkan bagi adil kembali, kita akan memperoleh persamaan garis singgung. Karena tadi kalau titiknya terletak pada, langsung dapat PGS, kalau di luar namanya garis kutub. Kita coba ya. Lihat soal berikut. Saya punya ini. Kita cek dulu. Pokoknya kalau kita punya soal, jangan langsung, rumusnya pakai ini. Jangan. Kita cek dulu titiknya terletak di mana. Jangan tertipu sama kata-kata yang ada di soal. Oke, kita cek 4,0. Berarti saya masukkan ke lingkaran, X-nya saya ganti 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Di sini 13. 4 kuadrat itu 16. Di sini 13. 16 itu lebih besar. Karena lebih besar berarti dia terletak di luar lingkaran. Berhubung di luar lingkaran, maka saya akan menentukan bagaimana caranya. Kita tentukan, iya, garis kutubnya dahulu. Saya akan mencari garis kutub. Garis kutub itu berarti titik tersebut dimasukkan ke bagi adil. Saya masukkan. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13. Bagi adilnya kan XX plus Y sama dengan 13. Saya ganti angka 1, gitu ya. Ini 4. X ditambah 0Y sama dengan 13. 0 kali Y, 0. Tinggal 4X sama dengan 13. Terus, habis itu, kita apa? Substitusi. Substitusi apa? Garis kutub ke lingkaran. Ke lingkaran. Lingkaran saya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Tapi ini kok X ya? Ini 4X. Oke, kita ubah dulu. Berarti diubah menjadi apa? X sama dengan 13/4. Sekarang kita masukkan. X-nya diganti menggunakan 13/4. Karena ini X kuadrat. 13/4 kuadrat. Kemudian ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Pindah ruas. Y kuadrat sama dengan 13 dikurangi 13 dikuadratkan berapa? 169 per ini 16. Jadi ku punya Y kuadrat adalah berapa? Oh, ini jadiin per 16-an. Oke, 169. Lah 13-nya bagaimana? Kita bikin menjadi pecahan per 16-an. Kita hitung dulu. Kalau kamu bingung, hitung dulu di luar. Berarti 13 kali 16. Saya hitung di sini. 13 kali 16. Ini 8, nyimpen 1. Ini 6, berarti 7, gitu kan? 13 kali 1 itu 13, berarti saya punya 802. Oh, berarti di sini 208. Dengan demikian, Y kuadrat diperoleh berapa? 208 dikurangi 69. Berapa coba? 39 ya? Oke, 30. Ini masih ada 31 ditambah 8, 39. Jelek betul, enggak apa-apa. Berarti Y-nya adalah, hati-hati kalau ini titik boleh negatif, boleh. Plus minus akar 39/16. 16 bisa ditarik akar? Bisa. Menjadi 1/4 ya? Oke, 1/4 akar 39. Jadi, kita punya 2 titik. Kita simpulkan kita akan punya 2 titik. Titik apa?
Oh, jadi titik P-nya ini 13/4. Koma, ambil yang plus dulu ya. 1/4 akar 39. Titik Q-nya adalah 13/4. Terus, koma, ambil yang min ya. Min 1/4 akar 39. Begitu. Titik sudah kita dapat. Lanjut. Langkah yang ketiga. P dan Q dimasukkan atau disubstitusi ke persamaan garis singgung dengan menggunakan apa? Bagi adil. Oke. Saya punya P-nya 13/4, 1/4 akar 39. Saya masukkan bagi adil. Saya punya X plus Y sama dengan 13. Ini X1, Y1. Di sini 13/4X ditambah Y1-nya 1/4 akar 39 sama dengan 13. Kok kurang cantik ya, Bu? Kali 4. Boleh. Ruas kiri kali 4, ruas kanan kali 4. Kedua ruas harus dikalikan ya. Kita tuh harus adil. Jangan hanya ruas kiri saja. Ini berarti kita punya 13X plus kali 4 akar 39Y sama dengan 13 kali 4. Berapa coba? 52. Ini yang P. Sekarang untuk yang Q. Yang Q adalah 13/4 min 1/4 akar 39. Sama caranya. Masuk ke bagi adil. X plus Y sama dengan 13. Ini saya kasih 1. Jadi 13/4X dikurangi, hati-hati karena ini min ya, 1/4 akar 39Y sama dengan 13. Kita percantik. 13X min akar 39Y sama dengan 52. Gitu. Paham ya? Lebih panjang sedikit karena dia titiknya terletak di luar lingkaran. Oke? Sudah bisa? Coba kerjakan latihan berikut. Semoga tidak ada kesulitan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya untuk materi yang berbeda. Terima kasih.